Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ainurlita. Saya dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yassin Madani. Saya jurusan Ilmu Komputer. Kode kelas saya AM2305D dengan NIM 230504882. Nah, di sini dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain UI UX yang diampu oleh Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang design thinking dalam desain UI atau UX. Yang pertama ada pengertian design thinking. Apa sih design thinking itu? Nah, design thinking adalah proses berpikir kreatif dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan berfokus pada kebutuhan pengguna atau yang dimaksud user-centered design. Artinya, sebelum membuat solusi atau produk, kita berusaha memahami dulu siapa pengguna kita, apa yang mereka butuhkan, dan apa masalah yang mereka alami. Dari pemahaman itu, barulah kita merancang solusi yang benar-benar sesuai dan bermanfaat bagi mereka. Yang pertama, tahapan design thinking. Nah, di sini, di slide ini, kita akan membahas tentang beberapa tahapan design thinking. Yang pertama ada empathize, yang artinya memahami pengguna. Nah, pada tahap ini, kita berusaha memahami siapa pengguna kita, apa yang mereka rasakan, dan masalah yang mereka hadapi. Caranya dengan wawancara, observasi, atau survei langsung agar kita tahu kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Contohnya, menanyakan pengalaman pengguna saat memesan makanan online untuk mengetahui kesulitannya. Yang kedua, ada define atau merumuskan masalah. Setelah memahami pengguna, kita masuk ke tahap define, yaitu merumuskan masalah utama yang perlu diselesaikan. Dari semua data yang sudah dikumpulkan di tahap empathize, kita menganalisis dan menyaring informasi untuk menemukan inti permasalahan. Contohnya dari hasil wawancara tadi, kita bisa menemukan masalah seperti pengguna kesulitan menemukan menu favorit karena tampilan aplikasinya membingungkan. Nah, kalimat itu disebut problem statement, yaitu pernyataan masalah yang menjadi fokus utama kita. Tahap define ini membantu kita untuk tetap fokus dan tidak melebar ke hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga ada ide atau menghasilkan ide solusi. Nah, tahap berikutnya adalah ideat, yaitu proses mencari sebanyak mungkin ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang sudah didefinisikan tadi. Dan di sini kita diajak untuk berpikir terbuka dan bebas, tidak ada ide yang salah atau jelek. Kita bisa melakukan brainstorming bersama tim, membuat mind map, atau menggambar sketsa sederhana. Tujuannya adalah mendapatkan berbagai alternatif solusi, lalu memilih ide yang paling potensial dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, kalau masalahnya tampilan aplikasi membingungkan, salah satu idenya bisa membuat fitur pencarian cepat atau memperbaiki kategori menu agar Nah, di sini yang keempat ada prototype, yaitu membuat model awal. Nah, setelah kita menentukan ide terbaik, kita lanjut ke tahap prototype. Nah, pada tahap ini kita mulai mewujudkan ide menjadi bentuk nyata, bisa berupa model sederhana, sketsa tampilan, atau rancangan interaktif. Prototipe tidak harus sempurna, yang penting pengguna bisa memahami konsep solusi yang kita buat. Misalnya, kita bisa membuat tampilan awal aplikasi menggunakan wireframe atau mockup di tools seperti Figma, Canva, atau Adobe XD. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana solusi kita bekerja secara visual sebelum benar-benar dikembangkan menjadi produk jadi. Yang kelima, ada tes, yaitu menguji dan mengevaluasi. Tahap terakhir adalah tes. Di tahap ini, kita menguji prototipe kepada pengguna nyata untuk mengetahui apakah solusi yang kita buat sudah efektif atau belum. Kita meminta mereka mencoba prototipe, lalu mengamati reaksi dan mendengarkan masukan mereka. Dari hasil pengujian, kita bisa tahu bagian mana yang sudah bagus dan bagian mana yang perlu diperbaiki atau dievaluasi. Nah, tahap tes ini juga bisa membuat kita kembali ke tahap sebelumnya, misalnya memperbaiki prototipe, atau bahkan mengubah ide kalau hasil tes menunjukkan masih ada masalah yang belum terselesaikan. Kesimpulannya adalah, jadi secara keseluruhan, design thinking adalah proses kreatif yang berpusat pada pengguna atau user-centered. 5 tahap utamanya yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Saling berhubungan
dan bisa diulang sesuai kebutuhan. Dengan mengikuti proses ini, kita bisa menghasilkan desain atau produk yang benar-benar membantu pengguna dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.